Ketegangan hubungan industrial di PT Food Packaging Jaya akhirnya mereda, setelah pihak manajemen dan PUK SPL PFS PMI mencapai kesepakatan mufakat, melalui perundingan bipartit pada Kamis malam tanggal 21 Mei tahun 2026. Dalam perundingan yang difasilitasi oleh berbagai instansi terkait tersebut, manajemen sepakat untuk menghentikan indikasi pemberangusan Serikat Pekerja Union Busting, menerima keberadaan serikat, serta mengakomodasi 9 poin tuntutan pekerja termasuk perbaikan kompensasi, aturan perusahaan, kejelasan kontrak, dan pembatalan PHK sepihak terhadap pengurus inti. Atas tercapainya kesepakatan yang dituangkan dalam notulen bersama ini, pihak serikat pekerja berkomitmen untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 sekaligus sepakat untuk membangun hubungan industrial yang kondusif demi kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan karyawan secara bertahap. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikcom mengabarkan. Saya sendiri John Kartono sama Mas Widuri, karena itu kan bagian dari runtutan bipartit yang pertama. Berarti setelah diterimanya diakomodirnya tuntutan ini, apakah untuk aksi besok itu bagaimana? Untuk aksi besok nanti PAC yang menyampaikan. Untuk Mas Johan sendiri sebagai orang yang sedang diperjuangkan dalam itu apa yang ingin disampaikan? Ya intinya gini, hak kita untuk berserikat juga hari ini diiyakan dan kita dibebaskan karena itu hak warga negara Indonesia, dan dari perusahaan juga menerima dengan adanya serikat. Jadi tidak ada lagi untuk kedepannya yang namanya itu pemberangusan ataupun menghalang-halangi untuk kita berserikat, karena itu hak, dan pihak perusahaan juga mengerti aturan tersebut. Boleh diceritakan secara detail tuntutan apa saja yang telah disangkut oleh perusahaan pada hari ini? Ada 9 poin sih. Salah satunya itu tadi kompensasi, masalah aturan perusahaan juga, terus juga selip gaji, terus juga masalah kontrak. Tapi alhamdulillah tadi poin-poinnya sudah diperundingkan dan perbaikan oleh perusahaan, dan kita juga menerima hasil dari yang disampaikan perusahaan untuk perbaikan. Jadi kita itu sebenarnya tuh sekarang terjadi banyak hal yang positifnya dengan kejadian peristiwa ini. Hasil dari perundingan itu apakah dinotulensikan atau dicatat dalam? Ya, sekarang kita sudah ada notulennya, untuk dari serikat juga sudah disepakati semua. Tapi untuk perusahaan karena waktunya tidak memungkinkan, notulennya akan diberikan untuk besok. Jadi besok kita akan menandatangani notulen dari perusahaan. Tapi perusahaan sudah menandatangani notulen dari kita. Ya, pertama-tama kita terima kasih kepada semua yang terlibat, dari pihak kepolisian, dari TNI, dari semua pihak lah, dari desa. Kita sangat apresiasikan, terima kasih karena telah membantu dalam suatu perundingan hari ini dan menjadi keputusan yang mufakatnya sangat baik. Kami berjanji kepada waktu itu sama Kapolsek itu kalau ada titik temu yang baik, kita akan batalkan aksi itu besok. Jadi artinya untuk besok ini aksi kemungkinan dibatalkan? Kita belum tahu PB-nya, perjanjian bersamanya. Kalau perjanjian bersamanya itu benar-benar atau risalahnya benar itu kita tangani semua, kita akan malam ini juga bikin surat pembatalan. Harapannya dari hasil pertemuan ini apa? Ya semoga ke depan di serikat pekerja di sini itu dengan baik dan untuk memajukan suatu perusahaan. Karena apa, di sini kan ladang-ladang dari teman-teman di sini. Kita ayo kerjasama majukan perusahaan di sini. Janganlah kita kodot-kodotan hanya masalah suatu yang masalah kecil. Tugasnya itu kan perusahaan ini. Gimana caranya besarkan perusahaan, dan itu hasil dari perusahaan itu jadi hasil dari pekerja juga. Ya terutama kan kesejahteraan. Harus seimbang. Ada lagi yang perlu disampaikan dari Ketua Serikat Tribun Raya kepada anggota yang ada di kawasan? Ya moga ke depan ini tetap solid dalam berjuang, karena di sini kan banyak perjuangan ke depan
dan harus memahami juga. Karena apa? Di sini pabrik baru berdiri, jadi harus memahami step by stepnya untuk perbaikan. Jadi harus saling berkoordinasi lah sama perusahaan. Kenapa? Tugas serikat itu harus berkomunikasi sama si manajemen. Jadi akan jadinya keharmonisasian di situ. Itu aja. Oh, Bang, izin. Kalau dari serikat sendiri ketika di kawasan industri di sini itu agar tercipta suasana yang harmonis ataupun menghindari adanya gangguan-gangguan antar pekerja dengan pihak perusahaan. Langkah konkretnya seperti bagaimana, Pak, untuk di kawasan industri yang baru berdiri ini? Nah, ya terciptanya hubungan harmonis itu kan bukan karena individual. Karena apa? Individual itu nggak mungkin dalam rangka suatu pelanggaran akan ditembus sendiri. Jadi fungsi dari berdirinya serikat pekerja itu untuk daya salur hubungan harmonis, hubungan industrial yang baik. Di situ akan jadi terbentuknya tim tripartit. Nah, tripartit itu kan dari perusahaan, dan dari dinas, dan dari provinsi, dan dari pusat, kan ada jenjangnya. Jadi bisa kemana saja, gitu. Himbauan dari pihak serikat sendiri kepada pihak perusahaan yang belum memiliki serikat bagaimana? Ya seharusnya sih kalau serikat itu bukan tameng atau bukan dari ya bersembunyi untuk orang yang bersalah. Tapi kalau serikat yang belum ada serikat akan sulit untuk berjuang. Karena apa? Sebesar dari di sini SPM aja ada syok-syok. Tapi ujung-ujungnya kan alhamdulillah dengan suatu forum yang mediasi ini didukung oleh semua instansi bisa jadi tercapainya kesepakatan. Dan terakhir, Bang, pada intinya besok itu terjadi aksi unras atau bagaimana, Bang? Secara Kalau besok kejelasan kita tepatnya. rapat lihat dari notulen dari kepastian hukumnya nih notulen bahwasan dia benar bahwasanya itu besok ada pendatangan dari PP. Malam ini kita buat pembatalan aksi. Malam ini. Ya. Cuma kan dalam satu sisi ini kan ada dikejakan kembali. Oke. Ada ketemu lah untuk pembahasan ini. Mungkin Kita kan nggak neko-neko. Aksi ini kan persikannya adalah PHK. Kalau PHK kita ini dicabut, kita akan cabut kembali. Sebelumnya kita juga sangat terima kasih untuk kawan-kawan semua dan dari instansi terkait yang sudah hadir pada hari ini. Kita kawal dari bipartit pertama hingga bipartit kedua dan tadi sudah ada hasil yang sangat bagus untuk kawan-kawan dikerjakan kembali. Dan saran dari kami di sini adalah kawasan industri Lesarang yang kemungkinan akan banyak investor yang masuk dan kita harus dibekali oleh ilmu apa, ilmu ketenaga kerjaan agar kita paham tentang ketenaga kerjaan dan hak-hak pekerja. Jadi salah satunya adalah dengan bergabung berserikat agar kawan-kawan bisa membangun kekuatan kolektif dan bisa terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Terima kasih, Bang, ya.